Oke, saya lanjutkan lagi. Di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita baca hanya yang tersurat sesuai dengan terjemahannya, kita akan gamang, ngambang, berhayal, dan bagaikan hanya mendengar dongeng-dongeng saja karena tidak tahu maksudnya. Jadi di kajian Uripe Allah ini kita akan membuka mutasabihat atau rahasia daripada yang tersurat agar tidak berhayal lagi, agar tidak berdongeng lagi dengan kitab-kitab suci, agar nyata realita keadaannya semua ada di dalam diri kita. Saya ulang lagi secara yang tersurat, kemudian kita kaji dengan makna yang tersirat yang sebenar-benarnya, makna hakikatnya. Yang menciptakan mati dan hidup. Nah, jadi manusia mati itu, manusia hidup itu ya diuji. Secara logika begini. Bagaimana mungkin orang yang mati bisa diuji? Contoh, kita saat tidur nyenyak, kita ditakut-takuti oleh seluruh manusia membawa parang, tapi kita tidur. Ditakut-takuti ingin dibunuh, tapi ketika kita dalam keadaan tidur, apakah kita merasa takut? Bila kita tidur, tak ada rasa takutnya wong tidur. Tidur itu sama dengan mati, tidak ada manusianya. Ya tidak akan pernah takut. Tapi ketika manusianya bangun, maka melihat ia sudah ditunggu, dibawakan parang oleh seluruh manusia, ia akan merasa ketakutan. Tapi kalau tidur, ia tidak takut. Tapi kalau bangun dari tidur, ia takut. Ini artinya apa? Ketika manusia sudah kembali memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, maka tak akan ada ketakutan sama sekali. Ia akan berdamai dengan segala sesuatu. Tak ada yang bisa menakut-nakuti lagi. Tak ada yang bisa menyiksa-nyiksa lagi. Tak ada yang bisa meluka-lukai lagi. Kenapa? Karena ia sudah kembali kepada genggaman Sang Pencipta. Akan tetapi bila manusia ingkar kepada wujudullah, ingkar kepada uripe Allah, ingkar bahwa hidup ini Allah, maka ketika manusia ingkar akan mengaku-akui bahwa hidup ini adalah hidup manusianya, itulah manusia yang ingkar, maka ia akan selalu kepanasan, ketakutan hidup di dunia ini. Takut miskinlah, takut susahlah, takut dikejar oranglah, takut dengan berbagai hal kehidupan. Itulah tanda orang-orang yang masih mati hatinya di sisi Allah. Di sisi manusia badannya hidup, tapi hakikatnya badannya mati di sisi Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita masih kita sandarkan, masih kita persembahkan, kita serahkan kepada hawa nafsu yang mati. Hawa nafsu manusianya itulah yang disebut orang mati. Dikubur di dalam apa yang diaku-akuinya, maka disitulah azab yang pedih. Itulah yang dimaksud naroka. Itulah neraka itu, ketakutan demi ketakutan yang melanda diri kita.
Kenapa? Karena kita selama ini merasa menjadi Tuhan. Karena kita merasa menjadi penguasa. Karena kita merasa menjadi al-mulk. Merasa memiliki. Merasa menguasai diri kita sendiri. Maka disitulah cikal bakal azab Allah, ketakutan demi ketakutan yang melanda diri manusia. Apa yang ditakutinya? Yang ditakuti sebenarnya manusia takut kepada diri manusianya sendiri. Sehingga dunia bisa menakut-nakutinya. Sehingga kegagalan bisa menakut-nakutinya, sehingga pangkat bisa menakut-nakutinya. Karena semua itu tidak langgeng, bakal binasa. Maka dari itu manusia hidup dalam ketakutan karena belum sampai tujuan kepada Tuhannya, belum sampai masuk ke dalam agama dan berjalan menuju apa tujuan agama itu, yakni menyerah kepada Tuhan. Menyerah kepada takdir, hidup terasa lega bila kita menyerah kepada Tuhan, maka hidup kita akan lega. Itulah yang dimaksud innamal a'malu binniyah. Apapun yang engkau kerjakan, awalilah dengan niat, yang mana di akhir niatan ada kata-kata lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya apapun yang kita kerjakan tidak teraku-akui bahwa kitalah yang berkuasa untuk mengerjakan itu semua. Supaya lillahi ta'ala, bukan linas. Selama ini kan prakteknya mulut bilang lillahi ta'ala, tapi hati linas. Hati merampas kuasa Allah. Hati merampas uripe Allah. Hati merampas dohirnya Allah. Jadi kita ini selama ini hidup seperti hidupnya pembegal. Hidup kita selama ini hidupnya seperti hidupnya perampok. Hidup kita selama ini seperti hidupnya pencuri. Tidak ada tenangnya hidup ini. Serba ketakutan, serba takut kekurangan, takut miskin. Karena kita sebagai perampok, pembegal, pencuri. Karena kita takut dihakimi oleh Tuhan. Maka dari itu sebenarnya kita ini manusia dari Tuhan. Datang dari Tuhan, ya harus kembali kepada Tuhan. Dulu sebelum kita ada, yang ada hanya Tuhan. Maka sadarilah sebenarnya saat ini pun yang ada pun juga Tuhan. Jadi wujud manusia kita inilah tanda bukti wujudnya Tuhan. Inilah wujud manusia kita, inilah bukti Tuhan itu. Maka bila manusia sudah memasuki agamanya, sudah memahami agamanya, ia akan lebur di dalam keabadian Tuhan. Lebur di dalam hidupnya Tuhan. Lebur di dalam kalamnya Tuhan. Lebur di dalam firman-Nya Tuhan. Lebur di dalam kuasa Tuhan. Akhirnya manusianya menjadi tenang hatinya. Ada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah caranya agar jiwa kita bisa tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, serahkanlah hidup dan badanmu
dan kekuasaanmu, apapun yang kau miliki, serahkan semuanya kepada Tuhanmu yang memilikimu. Serahkan kepada Tuhanmu yang merajaimu. Maka ketika kita rela ridho mengembalikan itu semua, maka ridhonya Allah akan menyambut. Maka disitulah ridho itu. Ridho bahwa diriku tak ada. Ridho bahwa diriku tak nyata. Ridho bahwa diriku tak hidup. Ridho bahwa diriku tak kuasa. Ketika kita ridho, maka ridholah Allah dengan kehidupannya. Ridholah Allah dengan kekuasaannya. Inilah yang dimaksud al-mulk, kerajaan manusia sudah dipersembahkan lagi kepada kerajaan Tuhan. Jadi disitulah puncak-puncaknya, enjoy saja. Maka bila manusianya sudah ketemu dengan ridhonya Allah, karena keriduan manusianya, maka fadkhuli fi ibadi, maka disitulah golongan orang-orang yang mengabdi. Siapakah dia? Ya, semua manusia, agama apapun. Bila ia sudah ketemu dengan tujuan agamanya masing-masing, yakni berserah diri kepada Tuhan, maka hidupnya akan bahagia, akan senang, akan enjoy saja, tidak kepanasan. Kumpul sana tidak panas, kumpul sini tidak panas. Kenapa? Hatinya sudah enjoy, sudah kembali kepada Tuhan yang menguasai seluruh manusia. Tuhan yang menguasai seluruh agama-agama yang ada. Tuhan yang selalu menguasai semua keadaan. Maka disitulah puncak-puncaknya itu yang dimaksud surga. Hati yang ridwan. Maka bila sudah begitu, wadkhuli jannati, yaitulah surga yang dicari-cari manusia. Bukan surganya setan, bukan surganya dajjal yang penuh dengan kesukaan-kesukaan hawa nafsu. Kalau surganya Allah itu dibenci oleh hawa nafsu. Surganya Allah dibenci oleh hawa nafsu. Apa? Hawa nafsu tidak mau menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Itulah surganya hawa nafsu. Yang dicari kesenangan-kesenangan hawa nafsu saja. Apa kesenangan-kesenangan hawa nafsu? Hal-hal yang berkenaan dengan hubbud dunia, wanita, tahta, harta, yaitulah surganya hawa nafsu yang dicari-cari manusia, yang diimpi-impikan manusia, yang diharap-harap manusia. Manusia tidak pernah mengharapkan surga Allah, surga Tuhan. Kenapa? Karena manusia tidak mau kembali kepada Tuhan. Karena konsep agama kita selama ini masih konsepnya setan, konsepnya hawa nafsu. Maka terbukti perang karpe dewe, menghujat, mendebat, menista, ya itulah yang dicari. Itulah tujuan setan menciptakan adu domba antar agama. Karena manusianya masih menjadi golongan setan, ia perang terus, panas terus, karena manusia masih cinta dengan surga-surganya hawa nafsu. Maka surganya Allah itu paling dibenci oleh hawa nafsu, paling dibenci oleh manusia. Kenapa? Karena tak satu pun manusia yang rela ridho bila dia dimatikan. Karena semua manusia takut mati.
Apa maknanya bila manusia takut mati? Karena manusia takut masuk surganya Allah. Bila manusianya takut mati berarti manusianya masih berada di dalam surganya setan. Jadi masih menikmati apa yang sesuai dengan kesenangan-kesenangan manusianya, bukan kesenangan Tuhan. Karena bila manusia ingin masuk ke dalam surganya Tuhan, ia harus lewat pintu kematian. Ia harus dibaiat lembunya yang ada di dalam dadanya. Karena yang membuat manusia tersiksa panas itu kan sifat kebinatangannya. Maka dari itu para nabi dan para rasul itu disimbolkan sebagai gembala, membawa tongkat untuk menghalau binatang-binatang ternaknya. Itulah lambang para nabi dan rasul itu sebagai penggembala. Kenapa? Karena ia sudah bisa menggembalakan hatinya, menyelamatkan hatinya dari dirinya, dipersembahkan lagi kepada Tuhannya, sang pemilik hati. Maka hidupnya pasti bahagia, enjoy saja. Kata siapa para nabi dan rasul itu hidupnya susah? Kan kata orang susah. Karena yang menceritakan orangnya susah. Yang menceritakan, yang mendongeng-dongengkan keberadaan para nabi dan rasul tempo dulu, yang menceritakan orang susah. Iya, ceritanya susah. Maka dari itu, Anda yang sudah bisa menyerahkan diri Anda kepada Sang Pencipta, maka Anda akan tahu isi hatinya para nabi dan para rasul. Akan bisa menyelami keadaan hati para nabi dan para rasul karena tak ada bedanya, sama. Ahad Esa alias enjoy saja. Nggak usah butuh pelajaran makrifat. Ngapain cari ilmu makrifat? Ujung-ujungnya kita disuruh melepaskan kemakrifatan. Supaya apa? Supaya lembunya bisa disembelih. Kalau manusianya masih merasa dirinya masih makrifat, berarti yang makrifat masih lembunya, kemanusiaannya. Ya selamanya ndak ada titik penyelesaiannya. Kabur hanya angan-angan saja, hanya konsep-konsep saja. Maka dari itu prakteknya untuk kembali kepada Allah, menyerahkan diri kepada Tuhan, prakteknya ya jangan praktek. Cara mengaplikasikannya, ya jangan merasa mengaplikasikannya. Enjoy saja. Wong Allah yang berkuasa atas kita. Bukan kita yang berkuasa atas Allah. Semua konsep-konsep yang kita pelajari selama ini serba terbalik. Kita hanya dikasih konsep oleh hawa nafsu. Supaya apa? Supaya tambah jauh dari Tuhan. Kita ditunjukkan ayat-ayat yang di luar. Supaya apa? Supaya kita terdoktrin. Supaya diikat kita dengan syariat-syariat agama kita. Supaya apa? Supaya mudah diadu domba dengan agama lain. Katanya setan. Karena kita selama ini didoktrin oleh setan. Untuk melepaskan itu semua harus gigih kita melawan diri kita sendiri. Jihadun nafsi. Kata Nabi Muhammad, perang secara fisik itu perang yang kecil. Tidak ada artinya. Perang yang sebenarnya perang adalah perang yang akbar, adalah memerangi hawa nafsumu sendiri. Itulah peperangan. Disitulah puncak kedamaian, kemakmuran, keindahan, kebahagiaan, dan ketemu keenjoyan.
enjoy hidup ini. Kalau sudah kenal Tuhan, kalau sudah kembali kepada Tuhan, tidak akan pernah bisa merasakan enjoy dan tenang manusianya bila masih mabuk agama, mabuk ayat-ayat yang di luar, sedangkan ayat-ayat yang di dalam dirinya tidak pernah dibaca, tidak pernah dirasakan. Ya tidak, abang-abangku yang ada di bawah. Coba kira-kira bila ada yang tidak paham dengan keterangan-keterangan di live ini, silakan ngacung bila ada yang tidak paham. Gampang kan pahamnya? Mudah, logika lagi. Nyata, jelas. Tidak hayalan, ya kan? Butuhnya kita beragama dan bertuhan itu kan jelas, tidak hayalan. Kalau kita baca kitab-kitab dongeng yang di luar diri kita, ya hayal semua. Tapi kalau kita baca kitab yang suci, Alkitab, kitab suci diri manusia kita, maka semuanya akan suci. Bila diri manusianya sudah suci bersih, maka alam semesta pun akan suci. Inilah yang dimaksud seluruh alam semesta bertasbih kepada Tuhan, mensucikan Tuhan. Maknanya mensucikan Tuhan bukan alam semesta yang bisa mensucikan Tuhan. Tuhanlah yang bisa mensucikan alam semesta. Tuhanlah yang bisa mensucikan manusia, bukan manusianya yang bisa mensucikan dirinya. Selama manusianya masih merasa mensucikan dirinya, selamanya tidak akan pernah suci. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita minum kopi dulu ya, nanti sebelum ayat yang ketiga. Jadi bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat yang baru hadir atau yang baru mengenal YouTube Uripe Allah, Urip spasi Allah, Uripe ada E-nya, Uripe Allah. Jadi nanti ini saya unggah ke YouTube. Jadi setiap saya live, saya unggah ke YouTube. Tujuannya untuk apa? Agar bisa diulang-ulang lagi supaya tambah tajam. Ibarat pisau kita yang tumpul saat ini harus ditajamkan supaya apa? Supaya mudah untuk menyembelih hawa nafsu, supaya tajam, mudah menyembelih sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Silakan bantu tap-tapnya dan semoga dapat dipahami dan memberkahi hati kita semua. Sambil ngopi, alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayat yang kedua tadi. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa, maha pengampun. Jadi tak ada satupun manusia yang beramal. Bila masih ada manusianya yang masih membangga-banggakan amal, berarti masih merasa dirinya jadi Tuhan. Ya berarti tak ada gunanya ngaku-ngaku Allah sebagai Tuhan. Sementara di dalam dadanya dia merasa jadi Allah. Ya tidak? Maka dari itu kata siapa Allah tak bisa dibunuh. Jadi orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, itulah tanda-tanda orang yang membunuh Tuhan. Yang mematikan Tuhan. Kenapa? Yang hidup masih manusianya. Maka bila Tuhannya mati, yang hidup masih manusianya, maka dimakan siapa amal itu?
ya tak ada gunanya untuk Tuhan. Tak ada gunanya untuk Allah. Wong Allahnya tak ada, goib, mati. Berarti apa yang kita lakukan, yang kita amalkan, ya untuk yang hidup. Siapa? Hawa nafsu. Selama ini kita sholat makani hawa nafsu. Kita berzikir makani hawa nafsu. Kita baca Al-Quran makani hawa nafsu. Kita berbuat baik makani hawa nafsu. Kita bersedekah makani hawa nafsu. Kita bersahadat makani hawa nafsu. Kita berzakat, puasa, haji makani hawa nafsu. Kenapa? Karena manusianya yang masih berkuasa atas itu, masih jadi malik, penjaga neraka, merasa kepemilikan. Jadi semuanya untuk makani nyeneng nih setan, gede nih dajjal, maka dajjalnya semakin perkasa. Maka dari itu kajian yang seperti inilah untuk menantang dan untuk bertarung dengan Dajjal, yakni membangkitkan Al-Mahdi, membangkitkan petunjuk-petunjuk jalan menuju Allah yang ngaji seperti ini. Agar apa? Agar tahu jalan pulang yang sebenar-benarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bila pulang kepada Allah, enjoy. Namun bila tidak pulang kepada Allah, maka ya tidak bisa enjoy, takut. Hidup di dunia manapun ketakutan. Takut tidak makan, takut miskin, dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan surat Al-Mulk yang ayat yang ketiga. Di sini kita belajar bersama, saya pun juga belajar. Ayat yang ketiga dari Al-Mulk.